Shalom. Selamat siang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan untuk kita. Kita ada hari ini di hari ke-14 di bulan Februari di tahun 2021. Kita percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi dalam ibadah dan penyembahan kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama tundukkan hati kita masuk dalam saat teduh. Kunyanyi hosana buat Raja yang duduk di atas tahta, karena Engkau layak kami sembah Tuhan Yesus. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita. Ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Ada di hadirat-Mu Tuhan, sedang menyembah dan mempermuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau ada di hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau ada di tempat ini menyertai kami sekalian. Untuk itu kami serahkan ibadah ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah jadi atas nama Allah Bapa Pencipta semesta sekalian alam. Jadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan jadi di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mengangkat pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 27. Ku berdiri atas firman-Mu. Firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman purba dicintai.
yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman kita. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah Khalik langit, bumi, laut, dan segala isinya. Segala hormat, pujian, dan syukur patut kami persembahkan kepadamu pada siang ini, untuk segala anugerah, kasih sayang, dan kemurahan Tuhan yang kami telah nikmati dan kami alami bersama. Begitu baiknya Tuhan memelihara hidup kami dalam sepanjang minggu yang kami lewati, dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan yang Tuhan izinkan kami alami. Kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna dalam hidup kami. Janji Tuhan itu ya dan amin. Engkau berjanji menyertai dan memelihara hidup kami. Dan karena itu kami bangga di dalam Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup, yang tidak terlelap, yang tidak tertidur, memperhatikan kami umat-Mu siang dan malam. Dan jika kami ada saat ini, itu karena pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memberi kesempatan yang baik bagi kami pada siang hari ini, untuk bersama-sama ada dalam rumah Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, yang tidak semua orang mengalami kesempatan seperti yang Tuhan beri bagi kami umat-Mu ini. Tuhan menolong kami dan menyertai kami dalam sepanjang ibadah sembah bakti kami. Kiranya kehadiran kami tidak hanya sekedar rutinitas belaka, tapi benar-benar kami hadir untuk menyembah, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan menolong ada beberapa saudara-saudara kami pada minggu yang lalu, Tuhan tambahkan usianya setahun lagi. Bersyukur untuk Ibu Penatua Nini Suryati Salurapa, bersyukur bersama Vera, Jeremy Karunia Randa, Yosua Ripai Tandirapa, Nelly, Gevariel Putra Daniel, Kesia Bobuti, Renaldi Mauru, hamba-Mu Ibu Penatua Rita Bentang, dan juga Ibu Ika Putri Hayu. Terima kasih umur panjang Tuhan beri bagi saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam perjuangan hidup mereka. Kiranya kasih, kesetiaan kepada Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidup mereka. Mengasihi Tuhan, hidup melakukan kehendak-Mu dalam hidup mereka. Juga kami bersyukur bahwa ada beberapa saudara-saudara kami pada waktu yang lalu berada di luar kota ini. Tuhan juga sudah menolong sehingga boleh kembali bersama-sama dengan kami dalam persekutuan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Demikian ya Tuhan, segenap umat-Mu dalam segala usaha pekerjaan Tuhan sudah tolong. Dan biarlah Tuhan memberkati apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan, bahkan pelayanan yang kami sudah lakukan bersama, Tuhan menolong. Biarlah
semua yang kami lakukan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Kesempatan ini kami datang berdoa, mendoakan beberapa orang tua kami menjalani usia lanjut. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Palayukan, Ibu Limdo Sugi, Ibu Limbong Bua, Ibu Marta Kombong yang sakit, Ibu Ludia Alik, Ibu Agustina Liku, Bapak Immanuel Tamu, Ibu Maria Salempa, Bapak Simon Sape yang sakit, Ibu Martina Sampe, Bapak Benyamin Bokdo, Ibu Dorcas Sali Padang yang sakit, Bapak Ruben Raba, Ibu Maria Tapi, Ibu Yohana Naja, Bapak Moskanan yang juga sudah lama sakit, Ibu Luciana, Bapak Yakob Ampang, Ibu Yohana Kombong, Ibu Aryani Mongan, Ibu Jedida Laklang, Ibu Maria Tampe, Bapak Soleman Kamba, dan Bapak Musa Tandirapa. Tuhan terus menolong, memberi semangat bagi orang tua kami menjalani kehidupan masa tua mereka untuk tetap tekun dalam iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Kepada segenap anak cucu yang mendampingi orang tua kami, berikan kesabaran bagi mereka. Juga kami ingat berapa saudara kami yang sedang rawat jalan, Pendeta Dudung, Milka Kalaktiku, Chandra Kamba, Bu Agustina Takbi, Nyonya Riani Rerung, Paulina Bura, Bapak Frans Takdung, Nak Kasih Marcelo, Ibu Bernadette Kamba, Andri, Roynal Ponggawa, Diaken Helena Tandilintin, dan Orel Immanuel. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka. Engkaulah tabib agung bagi kami. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Juga ibu-ibu yang sedang mengandung, kiranya Tuhan menolong. Tuhan menyertai Ibu Agrina Kurniawan dan Novita Apriandi, berkati janin yang dalam kandungannya sehingga bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Juga kami ingat saudara kami Ibu Aprina Kalak Tasik yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Berkati dokter, para jurawat yang merawatnya, berkati obat-obat, semua upaya yang diupayakan para medis. Mari Tuhan memberkati. Juga kami datang berdoa kepadamu, mendoakan untuk hasil sidang majelis jemaat yang kami telah lakukan beberapa waktu yang lalu. Mari Tuhan menolong kami semua, memberi hikmat akal budi bagi kami sehingga apapun yang kami sepakati terkait dengan pelayanan ke depan, mampukan kami untuk melaksanakan semuanya itu sehingga semua bentuk pelayanan yang kami buat akan membangun umat-Mu untuk bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan, setia dalam iman dan pengharapannya kepada Tuhan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kami semua didapati setia oleh Tuhan, dan bagi orang yang setia ada mahkota yang Allah siapkan. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk pergumulan kami bersama terkait dengan pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan akan menolong dan menyertai kami semua, bahkan kepada panitia yang diberi kepercayaan untuk memikirkan tentang jalannya pembangunan ini. Beri hikmat, beri kemampuan bagi mereka, sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi pekerjaan ini segera dimulai, dan kami semua punya iman dan pengharapan di dalam Tuhan bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang akan berperkara ajaib melalui umat-Mu, sehingga kami akan melihat dan menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Karena itu, tolong kami semua untuk tetap berharap kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menyertai kami di dalam membangun rumah Tuhan ini. Juga kami datang berdoa kepadamu, mendoakan segenap umat-Mu, kiranya Tuhan menolong mereka dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan memberkati mereka sehingga apa yang diusahakan dan dikerjakan selalu berhasil. Dan ketika mereka menikmati berkat-berkat Tuhan, mereka tidak akan melupakan Tuhan. Mereka taat dan setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup mereka. Kami doakan anak-anak kami semua dalam perjuangan mereka. Ada yang sedang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan siapkan lapangan pekerjaan bagi mereka. Demikian anak-anak kami yang sedang mempersiapkan masa depan mereka di bangku pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Mari Tuhan menolong anak-anak kami semua, tanamkan dalam hati mereka rasa takut akan Tuhan,
mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, sehingga mereka mencapai apa yang menjadi cita-cita dan kerinduannya bagi kemuliaan Tuhan saja. Demikian dalam masa muda mereka, kami berdoa untuk anak-anak muda, kiranya Tuhan menolong mereka, supaya anak-anak kami semua sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan berharap hanya kepadamu. Demikian kami berdoa untuk setiap persekutuan intragerejawi, mulai dari sekolah minggu, kaum muda, kaum wanita, dan kaum pria. Mari Tuhan memberkati. Juga kami datang berdoa, mendoakan pelayanan dalam lingkup Klasis Makassar. Kiranya Tuhan menolong. Rencana sidang majelis Klasis dilaksanakan pada tanggal 20 yang akan datang. Mari Tuhan menolong, sehingga apapun yang kami sepakati, biarlah semuanya itu membawa kemajuan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di Klasis Makassar. Demikian pelayanan di tingkat sinodal, kiranya Tuhan menolong, baik itu pertemuan pekerja gereja Kibait di akhir bulan ini, walaupun secara virtual, tapi Tuhan menolong, sehingga semua berjalan dengan baik. Dan sidang majelis sinode yang akan dilaksanakan pada awal Maret yang akan datang, Tuhan juga menolong, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Walaupun kami ada dalam suasana yang kurang kondusif, tapi kami percaya Tuhan menolong. Karena itu berikan hikmat kepada hamba Tuhan sebagai anggota badan pengurus majelis sinode di dalam memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk kemajuan pelayanan dalam gereja ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk penginjilan-penginjilan yang sedang digalakkan. Mari Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang memberitakan tentang Injil kebenaran-Mu. Secara khusus hari ini yang akan berdiri menyampaikan firman Tuhan, Engkau beri kekuatan, kemampuan bagi hamba-hamba Tuhan, sehingga hari ini umat-Mu sungguh menikmati berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami juga datang berdoa kepadamu, mendoakan untuk kondisi yang sedang dan masih sedang berlangsung terkait dengan wabah pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan menolong, khususnya berdoa untuk para medis, dokter, jururawat yang selalu ada pada barisan depan. Ya Tuhan, mereka membutuhkan kekuatan dan spirit. Karena itu kami mohon Tuhan memberi semangat dan gairah bagi mereka, memberi kekuatan bagi mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan juga menolong, memberi hikmat di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Demikian TNI dan Polri, ya Tuhan, beri kekuatan, beri kemampuan bagi mereka semua. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah yang ada di kota ini, Tuhan tolong supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika Tuhan berkenan, pada beberapa waktu yang akan datang akan diadakan pelantikan wali kota dan juga pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Kiranya Tuhan menolong sehingga semua dapat berjalan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami datang berdoa, mendoakan untuk rencana pernikahan kedua saudara kami, Kelian Gali Untung dan Ayu Anggini Bantaeng, di mana pada hari Sabtu yang akan datang mereka akan memperhadapkan rumah tangganya di hadapan Tuhan. Tuhan menolong sehingga apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, beri kekuatan, beri kesehatan, sehingga pelayanan ini dapat berlangsung dan akan terbentuk sebuah rumah tangga baru, dan sungguh-sungguh nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Karena itu segala kebutuhan, keperluan yang dibutuhkan terkait dengan pemberkatan nikah dan juga acara resepsi dapat berjalan dengan baik. Kesempatan ini juga kami teringat untuk saudara kami, Ibu Popi Andi Lolo, bersama keluarga besar yang sedang berduka karena Tuhan memanggil ibu kekasih dari tengah-tengah keluarga. Hiburkanlah saudara kami dan seluruh keluarga besar, sehingga menghadapi duka ini mereka tidak larut di dalamnya. Mereka tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Pelayanan yang kami akan laksanakan sebentar malam, mari Tuhan menolong kami semua, sehingga pelayanan ini dapat kami laksanakan dengan baik. Melalui pelayanan ini keluarga sungguh dihiburkan dan dikuatkan. Juga Bapa di sorga, kami berdoa untuk ibadah sekolah minggu yang juga dilaksanakan sebentar sore. Kiranya Tuhan tolong sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Guru-guru pembimbing, Tuhan beri kekuatan, semangat bagi mereka untuk terus melayani Tuhan. Bapa di sorga, sebentar lagi hamba Tuhan akan berdiri menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami.
Engkau kiranya menolong hamba-Mu, beri kuasa, hikmat, keberanian untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Kami semua diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, harapan dan kerinduan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya calon pekerja Risma Yanti Sanggalangi STH. Sebagai tanda kesiapan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kami rindu Tuhan untuk selalu menghidupi kebenaran-Mu. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk bisa menjalaninya. Berdaulat atas hidup kami Tuhan. Menandai bahwa hati kami siap untuk kami menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Umat-Mu akan mendengarkan, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami semua untuk mengerti dan melakukan firman di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, hamba percaya dengan urapan Roh Kudus-Mu, hamba akan menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Berbicaralah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan shalom. Puji nama Tuhan, kembali saya diberikan kesempatan hari ini untuk menyampaikan firman kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak Tuhan, dari jemaat Tuhan yang telah setia untuk membaca dan merenungkan firman. Silahkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan nafas hidup untuk menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur karena melalui program PKW yaitu Gema, saya bisa menyelesaikan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu kurang lebih selama 1 tahun. Saya bersyukur bisa menjadi bagian dalam
persekutuan ini karena membuat iman saya semakin bertambah dan semakin hari semakin diubahkan. Ketika saya selesai membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saya merasa ada sukacita, ada damai sejahtera. Saya merasa hidup saya lebih diberkati oleh Tuhan dan membuat saya lebih berserah kepada Tuhan ketika pergumulan hidup terjadi dalam kehidupan saya. Karena di dalam Alkitab banyak terdapat bagian-bagian atau ayat-ayat yang menguatkan iman kita tatkala pergumulan datang silih berganti. Ketika saya membaca firman Tuhan, saya merasa seolah-olah Tuhan sedang menjawab pergumulan saya pada saat itu. Ketika Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi dalam kehidupan saya mengingat pembacaan saya di 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi batas kemampuan kita dan Tuhan sendiri yang akan memberi jalan keluar. Di situ saya merasa, ini jawaban Tuhan terhadap pergumulan saya pada saat itu, yang membuat saya lebih kuat, membuat saya lebih percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan akan setia menolong saya dan Tuhan selalu berada di pihak saya. Saya membaca firman Tuhan secara teratur baru 5 tahun terakhir. Dulu tetap membaca firman Tuhan tetapi tidak seteratur sekarang. Kendala-kendala yang saya alami ketika membaca firman Tuhan, mungkin di awal-awal saya kadang lupa dan kadang juga merasa lelah mengingat pekerjaan di kantor dan di rumah yang menguras banyak tenaga, sehingga kadang saya lupa untuk membaca firman Tuhan. Tetapi ketika kita berkomitmen dalam hati kita bahwa kita ingin setia, kita ingin taat untuk membaca firman Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan memudahkan jalan kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Satu kerinduan saya yaitu saya rindu untuk anak-anak saya nantinya juga akan membaca firman Tuhan setiap hari, dan puji Tuhan anak kami Keila saat ini sudah tergabung di grup Gema Sekolah Minggu dan sudah mulai membaca firman Tuhan walaupun hanya 5-10 ayat dalam satu hari. Tetapi saya sudah bersyukur karena Keila sejak kecilnya sudah rindu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang belum setia membaca firman Tuhan, mari kita berkomitmen dalam hati kita untuk setia, untuk taat membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Karena membaca firman Tuhan kita merasa sukacita, kita merasa damai sejahtera, dan firman Tuhan merupakan jalan keluar dari setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, dan yakin bahwa ketika kita setia, kita taat, semua pekerjaan yang kita lakukan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sekian kesaksian saya, semoga membawa berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Itulah kesaksian dari hamba Tuhan yang telah setia membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam sepanjang kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 4 bagian firman Tuhan yang telah saya persiapkan. Mari kita buka Alkitab kita pertama dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Yang kedua sebentar dari 2 Petrus 1 ayat 21. Kemudian Yohanes pasal 17 ayat 17 dan 2 Petrus 3 ayat yang kedua. 2 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua dari 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berbunyi, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Yohanes 17 ayat 17 firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 17 firman Tuhan berbunyi, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan yang terakhir dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang kedua, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Demikian 4 ayat bacaan kita pada
saat ini kita belajar di bawah satu tema, satu pokok, yaitu menghormati otoritas Alkitab. Menghormati otoritas Alkitab. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita semua yang ada pada saat ini, kita berada di bawah suatu otoritas. Ketika kita lahir di keluarga kita, ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita, pada saat itu kita hidup di dalam otoritas orang tua kita. Ketika kita berada di sekolah, kemudian kita belajar di tempat itu, kita hidup di dalam otoritas sekolah itu, di bawah otoritas guru-guru kita. Ketika kita dalam persekutuan, di dalam gereja seperti ini, kita berada di bawah otoritas BPMJ, majelis dan jemaat. Dan di dalam semuanya itu, kita sebagai umat Allah, sebagai ciptaan Allah yang mulia, kita berada di bawah otoritas tertinggi, yaitu Allah kita. Allah yang adalah otoritas melalui firman-Nya atau melalui Alkitab yang kita pelajari pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita jauh berbicara tentang otoritas Alkitab, apa itu otoritas? Otoritas itu adalah kekuasaan, otoritas itu adalah wewenang, hak untuk bertindak, hak melakukan atau tindakan, atau hak membuat peraturan untuk memerintah. Itu arti dari otoritas sendiri. Salah satu ciri-ciri jemaat yang misioner adalah hidup dalam menghormati otoritas. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan kesaksian, bahkan minggu-minggu yang lalu kita juga melihat hamba-hamba Tuhan, orang-orang tua kita yang setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang mereka dapatkan dari dalam firman Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kesaksian mereka. Mereka boleh mendapatkan hal-hal yang baru. Mereka bisa hidup terus di dalam Tuhan karena mereka setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita diberikan waktu hidup hari ini, kita masih bisa membaca, mata kita masih terang untuk melihat, kita masih diberikan kehidupan untuk bisa mendengarkan, untuk bisa membaca merenungkan firman terlebih khusus. Kita masih diberikan waktu untuk hidup, untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Seberapa besar kecintaan kita kepada Taurat Tuhan, seberapa besar kerinduan kita untuk selalu bertemu dengan Tuhan, untuk tahu siapa Allah kita melalui firman. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar mengapa kita harus menghormati Alkitab itu. Minggu lalu Ibu Pendeta sudah menjelaskan, sudah menceritakan, bahkan menyampaikan kepada kita apa yang nampak dalam kehidupan orang yang setia, yang selalu menghormati otoritas Alkitab dalam kehidupannya. Saat ini kita belajar di bawah subtema, yaitu mengapa orang percaya harus menghormati otoritas Alkitab selama ia masih hidup. Yang pertama ialah karena Alkitab ialah ilham Allah. Firman Tuhan, bacaan kita hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus menghormati otoritas Alkitab itu. Karena apa? Sangat penting, karena Alkitab yang kita miliki adalah ilham daripada Allah. Bacaan kita di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Sebenarnya di dalam teks asli itu, kata yang itu sebenarnya tidak ada. Sehingga sebenarnya yang berbunyi dari ayat itu ialah segala tulisan diilhamkan Allah. Bapak Ibu, sebelum lebih jauh lagi mengerti tentang pengilhaman Allah di dalam Alkitab, saya mau memberikan kepada kita 3 pertanyaan. Pernyataan atau pertanyaan ini mungkin pernah kita dengarkan, tetapi saya akan mengulanginya lagi. Alkitab adalah firman Allah, atau Alkitab berisi firman Allah, atau Alkitab menjadi atau mengandung firman Allah. Dari ketiga pilihan ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan mau memilih yang mana? Apakah Alkitab yang kita miliki itu adalah firman Allah, atau Alkitab adalah berisi firman Allah, ataukah Alkitab menjadi atau mengandung firman Allah? Dari ketiga pernyataan ini, apakah kita memilih salah satunya ataukah ketiga-tiganya itu benar? Bagaimana respon Bapak Ibu?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab perlu kita ketahui bahwa Alkitab yang kita miliki hari ini itu adalah suatu proses sejarah di dalam dunia ini. Allah menggunakan proses sejarah untuk mewahyukan keseluruhan Alkitab. Alkitab dituliskan dalam kurun waktu yang sangat-sangat lama. Mengapa saya mengatakan dalam kurun waktu yang lama? Karena penulisan Alkitab ini itu ditulis kira-kira 1.500 tahun sampai 1.600 tahun lamanya. Dengan penulis yang sangat banyak, yaitu lebih dari 40 orang. Nah, mereka itu memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Mereka ada yang sebagai raja, mereka ada filsuf ataukah nelayan, kemudian ada juga tabib, kemudian ada juga negarawan, bahkan pembajak sawah. Mereka memiliki latar belakang kehidupan yang sangat-sangat berbeda. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa ketika mereka menulis Alkitab, mereka mencari satu dengan yang lain, mereka berkumpul melakukan konferensi, kemudian mereka saling berbicara bagaimana mereka mau menuliskan Alkitab. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Mereka menuliskan Alkitab sesuai dengan ilham Allah, sehingga mereka apa yang tertulis di dalam Alkitab itu saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Sehingga dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada yang bertentangan satupun. Punya kesinambungan satu dengan yang lain sehingga tidak ada yang terlewatkan di dalam itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan kita tadi 3 pernyataan untuk kita pilih. Yang mana yang kita pilih dari ketiga pernyataan itu? Apakah kita memilih salah satunya atau kita memilih ketiga-tiganya? Pengilhaman Alkitab itu kita harus pelajari bahwa Alkitab yang kita miliki ialah kitab yang diilhamkan Allah. Itu berarti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kalau kita mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka kita mengaku bahwa sepenuhnya firman itu bersumber daripada Allah. Tapi kalau kita memilih yang kedua, Alkitab itu berisi firman Allah, itu berarti bahwa kita tidak sepenuhnya mengaku bahwa Alkitab itu sepenuhnya di dalamnya itu adalah firman Allah. Kemudian yang ketiga, kalau kita memilih Alkitab itu menjadi atau mengandung firman Allah, itu berarti kita mengaku bahwa Alkitab sudah jadi, baru setelah jadi itu dijadikan sebagai firman Allah. Tidak seperti itu. Yang benar ialah Alkitab diilhamkan Allah, maka Alkitab itu disebut sebagai firman Allah. Alkitab diilhamkan Allah berarti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Harus kita percayai, harus kita yakini bahwa Alkitab yang kita miliki adalah firman Allah. Nah, berbicara tentang pengilhaman Bapak Ibu. Pengilhaman itu berasal dari bahasa Yunani. Ilham itu dalam bahasa Yunaninya yaitu theopneustos. Dari 2 kata, yang pertama itu ada theos yang artinya Allah dan pneo yang artinya nafas. Jadi kalau kita simpulkan pengilhaman atau ilham itu berarti nafas yang dihembuskan, yang dikeluarkan oleh Allah kepada umat pilihan yang Tuhan sudah pilih menuliskan firman Allah. Dalam bacaan kita hari ini memberitahukan kita bahwa semua tulisan, semua kata-kata yang ada di dalam Alkitab itu adalah firman Allah. Itu diilhamkan Allah, diinspirasikan Allah melalui Roh Kudus-Nya. Sehingga Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran penulis, Roh Kudus yang menopang, menuntun mereka menulis kata-kata, menulis firman Allah yang telah diilhamkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Ini arti pengilhaman. Sehingga kita tidak bisa katakan bahwa Alkitab yang ditulis manusia biasa itu tidak benar. Kita harus percaya bahwa Alkitab yang kita miliki itu satu-satunya standar kebenaran yang mutlak. Tidak ada kebenaran yang lain selain Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu pembuatan Alkitab itu tidak bisa kita katakan bahwa
Alkitab yang kita miliki ini sudah menjadi satu kesatuan, kemudian diturunkan oleh Allah dari sorga. Bukan pemahaman seperti itu. Ada banyak orang yang memahami bahwa Alkitab yang kita miliki ini itu adalah hasil pendiktean Allah kepada manusia. Tidak, Allah tidak pernah mendikte penulis-penulis Alkitab untuk menuliskan firman. Tapi melalui Roh Kudus Allah yang mengilhamkan melalui Roh Kudus, kemudian mereka bisa menuliskan kata-kata di dalam firman itu, firman Allah itu, sehingga meskipun mereka memakai bahasa mereka sendiri, tetapi firman itu benar-benar adalah ilham Allah dan Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, dalam proses pembuatan Alkitab, mari kita perhatikan slide. Kita akan melihat proses pembuatan Alkitab pada waktu itu. Kita melihat di situ ada tumbuhan pohon papirus. Jadi ketika orang pada saat itu menuliskan Alkitab, mereka memakai bahan-bahan dari alam. Ada dari tanah liat yang kemudian dikeringkan, lalu dikeringkan sehingga bisa dipakai untuk menulis pada saat itu, kemudian melalui kulit. Bahkan dikatakan di situ nampak gambarnya bahwa dari pohon papirus. Batang itu kemudian dipipihkan, dikeringkan, baru kemudian disatukan menjadi sebuah gulungan. Nah, dari gulungan itu dituliskanlah firman di situ, dan dari tulisan-tulisan itu disalinlah ayat-ayat, disalinlah kitab-kitab itu yang disebut sebagai salinan Alkitab, dalam bahasa teologinya yaitu manuskrip-manuskrip. Dari salinan-salinan itu kemudian dimulai diperbanyak dan dikumpulkan melalui proses yang namanya pengkanonan, kanonisasi. Sehingga kalau kita lihat Alkitab kita pada saat ini itu memiliki banyak sekali proses-proses yang harus dilalui sehingga bisa dikumpulkan menjadi satu Alkitab, satu kesatuan yang saling berkesinambungan dari perjanjian lama sampai pada perjanjian baru. Dan kita bisa melihat sekarang media-media elektronik sudah ada Alkitab, sudah dibukukan, semua itu karena pertolongan Tuhan, semua itu campur tangan Tuhan di dalamnya, sehingga kita tidak bisa katakan bahwa Alkitab itu bukan lagi firman Allah. Alkitab itu tetap firman Allah dan Allah menjaga kemurnian kebenaran di dalam firman itu. Nah, firman Tuhan berkata di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan, tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak Ibu kekasih yang dikasihi Tuhan, ayat ini jelas bahwa Alkitab itu benar-benar firman Allah, diilhamkan oleh Allah melalui Roh Kudusnya, dan bukan hasil karangan dari manusia biasa. Meskipun Tuhan memakai orang-orang yang dipilihnya, meskipun mereka adalah orang berdosa, tetapi apa yang mereka tuliskan itu bukan hasil karangan mereka sendiri. Itu adalah pengilhaman Allah bagi manusia yang dipilihnya untuk menuliskan firman itu. Alkitab adalah firman Allah, diilhamkan Allah, menunjukkan bahwa Alkitab yang kita miliki itu tidak pernah salah. Ketidakbersalahan Alkitab disebut dengan ineransi Alkitab. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang-orang biasa yang menulis Alkitab itu adalah orang yang berdosa, sehingga kita mengatakan bahwa Alkitab itu tidak benar. Kita tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Karena Alkitab sudah diilhamkan Allah melalui orang-orang yang Ia pilih, dan itu berarti bahwa Alkitab itu tidak ada kesalahan di dalamnya. Kalau kita mengatakan bahwa Alkitab itu salah, itulah sesuatu hal pengetahuan kita yang sangat terbatas untuk memahami semua itu. Dan Alkitab itu sudah cukup, sudah sangat lengkap menceritakan tentang jalan kebenaran yang disediakan oleh Yesus Kristus bagi dunia ini. Alkitab sudah selesai dituliskan beribu-ribu tahun yang lalu. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan mau menambahkan Alkitab, jangan kita percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa kita harus rajin membaca Alkitab, harus taat membaca Alkitab, melakukan firman, sehingga dari dalamnya kita tahu
bahwa kebenaran yang ada di dalamnya sudah sangat lengkap dan tidak perlu lagi untuk ditambah-tambahkan oleh manusia. Satu kesaksian saya, ketika kami sedang diberikan tugas oleh salah satu dosen kami, dosen bahasa Inggris yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal. Waktu itu datang memperkenalkan diri di sini Bapak Pendeta Budi Nurung. Ya, waktu itu sebagai dosen, beliau sebagai dosen bahasa Inggris kami dan memberikan proyek tugas kelompok kepada kami untuk mewawancarai warga negara asing yang datang di Toraja. Nah, waktu itu kami pergi di salah satu objek wisata. Di sana kami bertemu dengan warga negara asing dan singkat cerita kami kemudian bertanya kepada beliau, kami bertanya kepada orang ini. Setelah ia memperkenalkan dirinya, kemudian kami bertanya dalam bahasa Indonesia seperti ini, Anda beragama apa? Kemudian ia menjawab, saya dahulunya Kristen, saya dahulunya adalah pengikut Kristus, saya itu memberitakan Injil di mana-mana, saya ini sudah profesor, saya sudah menjadi dosen di universitas ternama. Namun ketika saya semakin mencari kebenaran di dalam Alkitab, saya mendapatkan kekeliruan. Saya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan akal dan pikiran saya. Dan hingga akhirnya hari ini saya meninggalkan Kristus, saya meninggalkan kekristenan, dan saya menjadi seorang ateis. Sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan Bapak Ibu. Kita tidak bisa memakai perbuatan kita tidak bisa memakai akal dan pikiran kita yang terbatas ini untuk mau menjelaskan firman itu sesuai dengan kehendak kita sendiri. Firman itu adalah ilham Allah. Di dalamnya Allah memberikan pengetahuan yang sungguh luar biasa. Dan sehingga kalau kita mau menerjemahkan Alkitab itu sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan kita, apalagi kalau kita mau menyalahkan teologi dengan sains, itu tidak bisa. Karena Alkitab itu adalah sumber pengetahuan kita. Allah sebagai sumber pengetahuan memberikan Alkitab yang banyak sekali pengetahuan di dalamnya, sehingga kadang-kadang kita tidak mengerti firman itu, tidak bisa kita artikan, tidak bisa kita terjemahkan dalam bahasa kita sendiri, dalam ilmu pengetahuan yang Tuhan ciptakan. Karena Alkitab tidak bisa, pemahaman kita tidak bisa kita pakai untuk menerjemahkan Alkitab itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti ini, orang-orang yang hebat, merasa dirinya bahwa ia pintar, ia menguasai segala sesuatu yang ada di Alkitab. Orang-orang seperti inilah yang kadang meninggalkan Tuhan karena mereka merasa bahwa Alkitab itu tidak jelas dan mereka merasa bahwa mereka lebih pintar daripada Allah yang mengilhamkan firman itu sendiri. Entah berapa kali Bapak Ibu saya membaca Alkitab, entah berapa kali saya mengulang-ulang setiap ayat yang saya pelajari, dan sangat anehnya bahwa ketika saya mengulang, meskipun saya membaca ayat itu hari ini, besok saya baca lagi ayat itu, saya selalu mendapatkan sesuatu yang baru dari dalam firman itu. Ini menjelaskan bahwa Alkitab itu adalah kaya dengan pengetahuan yang ada di dalamnya. Mau bukti Bapak Ibu? Mulai hari ini ambil komitmen dalam hatimu, mau belajar firman Tuhan, mau membaca dan merenungkan firman itu. Saya percaya dari dalamnya saudara akan dapat berkat, dari dalamnya saudara akan belajar mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Kemudian berikutnya, mengapa kita harus menghormati Alkitab, otoritas Alkitab itu? Dikatakan bahwa Alkitab adalah ilham Allah. Dan berikutnya ialah Alkitab menjadi norma bagi kehidupan kita, bagi kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu norma? Norma dalam kamus berarti aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengakui bahwa Alkitab yang kita miliki ini berotoritas, Alkitab yang kita miliki ini adalah firman yang sudah diilhamkan Allah,
maka dari situlah sebenarnya dan seharusnya kita mau menjadikan Alkitab itu sebagai norma, sebagai acuan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Namun jangan sampai kita pahami bahwa aturan-aturan dan norma-norma yang ada di dalam Alkitab itu jangan sampai kita jalani sebagai sesuatu penindasan, sebagai sesuatu ketakutan, menjadi sebuah beban dalam kehidupan kita. Tapi hendaklah dengan komitmen kita dari dalam hati bahwa saudara sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara harus hidup di dalam jalan kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya, menghormati otoritas Alkitab. Bukan berarti kita mau mensakralkan Alkitab itu, kita mau taruh Alkitab itu di pintu kita, di jendela kita supaya menjaga kita, bukan seperti itu. Apalagi Alkitab dimasukkan ke dalam peti mati. Siapa yang mau baca? Alkitab itu ada hari ini dalam bentuk tertulis untuk dibaca oleh orang yang masih bisa melihat, oleh orang yang masih bisa mendengarkan, ia mendengarkan. Orang yang masih hidup harus melakukan firman itu. Orang mati mana bisa melakukan lagi firman itu dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan itu senantiasa harus menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan ini. Sekiranya Tuhan masih berikan kita kehidupan untuk hidup di dunia ini. Dari dalam Alkitablah kita tahu siapa Allah kita. Karena di dalam Alkitab itu adalah wahyu Allah, Bapak Ibu. Wahyu Allah itu apa? Wahyu itu apokaliptik, berarti bahwa penyingkapan. Ada dua wahyu yang diakui oleh orang Kristen dalam kekristenan. Itu wahyu pertama, itu ada wahyu khusus dan wahyu umum. Apa itu wahyu umum? Wahyu umum itu adalah penyingkapan diri Allah, atau Allah memperkenalkan dirinya melalui alam semesta dan seluruh ciptaannya. Dan wahyu khusus ialah Allah menyingkapkan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya melalui kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, dan juga melalui kitab suci yang kita miliki hari ini. Oleh sebab itu ada banyak orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena mereka membaca firman Tuhan. Ibarat sebagai seorang pelajar, ia berada dalam otoritas di sekolah itu, ia berada di dalam otoritas guru. Jadi ia harus mengikuti setiap peraturan-peraturan yang berlaku di tempat itu. Sama seperti kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang mengaku Kristen, kita harus menjadikan Alkitab itu menjadi pedoman. Kita harus menghormati otoritas Alkitab itu sebagai ilham Allah. Kita harus melakukannya, membaca dan merenungkan firman itu. Terlebih khusus, kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hari ini terakhir, mari kita catat hal penting mengenai Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kemudian Alkitab adalah benar-benar dan merupakan satu-satunya standar kebenaran yang mutlak. Dan Allah yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab adalah benar-benar ada. Dialah pencipta langit, bumi dan segala isinya, dan seluruh ciptaannya berada dalam kuasanya. Kita harus mengimani sebagai orang Kristen bahwa Alkitab yang kita miliki ini adalah pengilhaman Allah, dan itu yang akan menjadi norma dalam kehidupan kita. Mulai hari ini kau mengambil keputusan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus belajar siapa Allah kita. Bagaimana kita harus belajar? Kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita, firman Tuhan yang akan memampukan kita melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan, apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian dan syukur ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama pada saat ini. Kiranya firman ini ya Tuhan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, akan menjadi acuan dalam kehidupan kami, bahwa ketika kami menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kami, maka kami akan siap untuk belajar firman Tuhan. Dari dalamnya kami akan tahu apa kehendak Tuhan. Dari dalamnya kami tahu siapa Allah yang kami sembah.
Tuhan tolong kami semua, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kelanjutan hidup dan ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada siang hari ini. Mari kita berkomitmen untuk setia membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Dan untuk mengenal pundi hari ini, pundi pertama untuk perpuluhan dan kolekte, pundi kedua untuk santunan pensiun Pendeta Berta Pararuk. Untuk profil pekerja, nama Pendeta Berta Pararuk, tempat tanggal lahir Tokesan 2 Juni 1967, data pelayanan diangkat sebagai pekerja Gereja Kibait pada tanggal 8 Februari tahun 1989, diurapi menjadi pendeta tahun 2014, pelayanan sebagai gembala jemaat. Yang pertama gembala jemaat di Jemaat Sukadamai tahun 1989 sampai 90. Yang kedua gembala jemaat di Jemaat Maramba tahun 90 sampai tahun 1995. Yang ketiga gembala jemaat di Jemaat Rambakulu tahun 1995 sampai tahun 1997. Yang keempat gembala jemaat di yang kelima jemaat di Rambakulu, dan yang keempat di Maramba tahun 97 sampai 2003. Yang kelima gembala jemaat di Jemaat Paco Merah tahun 2003 sampai 2011. Yang keenam gembala jemaat di Jemaat Kondongan tahun 2011 sampai tahun 2015. Dan yang terakhir gembala jemaat di Jemaat Ujung Batu tahun 2015 sampai 2019. Pensiun pertanggal 1 Januari 2020 dengan masa pelayanan 31 tahun. 31 tahun, dicukupkan 31 tahun karena jumlah bulan dalam tahun yang berjalan lebih dari 6 bulan. Demikian penyampaian untuk pundi kedua kita yang santunan pensiun Pendeta Berta Pararuk. Saya undang jemaat, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan kepada para majelis yang bertugas. Disilahkan kita mengangkat pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 169. Mari bersandar pada Tuhan. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang sambil harapkan perjanjiannya. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, ku sandar akan janji penebus. Pada skala orang adalah damai kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang permai, siapa yang berharap janjinya. Pada skala orang adalah damai kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang permai, siapa yang berharap janjinya. Gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinkan, itulah senjatamu dan perisaimu.
tatamu dan perisaimu, dalam kau berharap dan tiur. Sandar, sandar, sandar akan pergantian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati kami dalam beribadah, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi petunjuk, pedoman dalam hidup kami, bagaimana kami harus mentaati Engkau melalui firman-Mu. Untuk itu Engkau terus memberkati hamba-Mu, Ibu Guru Risma, selama ada bersama kami di sini melayani sebagai calon pekerja. Beri dia selalu kesehatan, kekuatan, tambahkan hikmat kepadanya dan ia tetap setia melayani bersama kami. Demikian pula pada saat ini kami bersyukur Engkau memberikan pekerjaan, usaha dan pelayanan yang kami kerjakan bersama-sama. Dari dalamnya selalu ada berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami telah membawanya kepadamu sebagai tanda ucapan syukur kami. Keempat hamba-Mu menatangnya di hadapan Tuhan dan juga persembahan yang dimasukkan di dalam kotak. Engkau melihat setiap hati yang memberi dengan tulus hati. Biarlah Tuhan sesuai dengan rahmat dan kekayaan-Mu, Engkau memberkati seluruh umat-Mu melalui pekerjaan, usaha apapun yang dikerjakan, ditekuni setiap hari. Biarlah Engkau membuatnya berhasil. Kiranya Engkau juga yang akan menolong dan memberkati keempat hamba-hamba-Mu yang telah menjalankan pundi persembahan. Tambahkan sukacita dan kesetiaan kepada mereka. Mereka tetap setia mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di sorga, ini persembahan kami. Kami bawa beralaskan nama Yesus Kristus yang adalah sumber berkat bagi kami sekalian. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita, Juru Selamatku. Tiada pernah sedetik pun Tuhan akan meninggalkan kita. Dia selalu Allah yang setia buat kita dalam kehidupan kini. Yakinlah Dia selalu memegang tangan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik
selalu setia buat kami. Nyatalah bagi hidupku, tiada pernah sedetik pun, amin, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Katakan Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah kamu dalam damai sejahtera Allah. Jadikanlah firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidupmu, menuntun hidupmu, sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan terus menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah ajaib. Lalu arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan berita gereja yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Rainer Ginting. Silakan. Yesus Kristus Tuhan kita. Apabila ada yang ingin mendapatkan pelayanan, dapat menghubungi gembala yang ada nomornya tertera dalam buletin. Jadi buletin ini kita bawa pulang, di dalamnya terdapat info-info dari jemaat. Untuk pelayan minggu depan agar memperhatikan jadwal pelayanan yang akan dilaksanakan pada minggu depan, dan apabila ada yang berhalangan dapat menghubungi Gembala Ibu Pendeta Rahel. Untuk jadwal pelayanan sepekan hari Jumat tetap ada ibadah doa di gereja online dan offline, dan pada hari Minggu kebaktian jam 7. Kebaktian umum yang pertama pukul 7 yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kebaktian yang kedua pukul 10 yaitu kelompok 3 dan kelompok 4. Mohon diperhatikan. Dan atas usul jemaat dan keputusan sidang untuk live streaming YouTube berpindah ke jam 10. Jadi sudah keputusan sidang, minggu depan untuk live streaming akan dilaksanakan pukul 10. Pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 11 di Gereja Kibahat Jemaat Latimojong, yaitu Saudara Kelian Gali Untung dengan Ayu Anggini Bantaeng. Apabila ada calon mempelai, mohon kami persilakan berdiri untuk dikenal oleh jemaat.
Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita terus mengikuti protokol kesehatan. Kita tahu masih banyak gereja yang belum diizinkan untuk beribadah. Kita bersyukur pada Tuhan atas usaha dari gembala, kita dapat bisa beribadah bersama-sama di tempat ini dengan syarat yaitu mengikuti protokol kesehatan. Jadi kami menghimbau bagi oma-oma, opa-opa, orang tua kita yang lanjut usia agar bisa beribadah di rumah melalui live streaming. Begitupun juga kami menghimbau kepada orang tua yang punya anak-anak kecil agar tidak membawanya ke gereja, karena apabila kita dilihat oleh pemerintah atau ada pemerintah yang melihat kita dan membuatkan kita laporan, bisa jadi kita tidak diberikan kesempatan lagi untuk beribadah di sini. Jadi kami mohon pengertian dari jemaat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan agar kita bersama-sama bisa beribadah di tempat ini. Gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ucapan duka cita, gembala sidang, majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya orang tua dari Ibu Popi Andi Lolo. Untuk informasi, ibadah penghiburan sebentar akan dilaksanakan pada pukul 7 di Jalan Andi Mangerangi di Balengbodong. Jadi kami menghimbau kepada jemaat yang berkesempatan dan majelis untuk datang bersama-sama menghibur keluarga yang berduka. Demikian informasi dari jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita kembali mengangkat pujian kita. Hatiku percaya, Tuhanlah kekuatan kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Salam sehat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bukti bergoncang, gunung tunduk berontak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung dan keselamatan.